Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga pelajaran kita hari ini berjalan lancar dan oleh Allah kita dirahmati dengan kesehatan dan mendapatkan ilmu yang berguna. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke subtema kedua, yaitu kita akan pelajari tentang manusia dan lingkungan. Coba anak-anak perhatikan dua gambar berikut. Menurut pendapat anak-anak, gambar mana ya yang lebih menyehatkan? Apakah gambar pertama seorang anak bersepeda? Apakah gambar yang kedua? Betul anak-anak, yang lebih menyehatkan adalah gambar yang pertama. Aktivitas bersepeda itu selain ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi, juga menyehatkan. Apa saja keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan bersepeda? Bersepeda bisa mengencangkan otot tubuh kita. Selain itu, juga membuat jantung kita sehat, menjaga stamina dan daya tahan tubuh kita. Bagi orang-orang yang memiliki penyakit diabetes, ini juga bisa menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Dan manfaat yang lainnya adalah bersepeda itu bisa mengurangi stres. Itulah anak-anak manfaat dari bersepeda. Bersepeda itu menggunakan otot kaki. Anak-anak masih ingat pada subtema 1 kita mempelajari tentang otot. Otot merupakan alat gerak aktif, sedangkan alat gerak pasifnya adalah tulang. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Kemarin sudah kita pelajari, tulang disebut alat gerak pasif karena dia bisa bergerak karena digerakkan oleh otot yang melekat pada tulang tersebut. Nah, sekarang kita pelajari tentang struktur tulang. Inilah tulang-tulang yang membentuk tubuh manusia. Dari paling atas, sini ada tulang tengkorak. Ada tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang leher, yang ini tulang selangka, tulang belikat, ada tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, tulang panggul. Kemudian pada lengan manusia ini terdapat tulang lengan atas. Ada tulang pengumpil, ada tulang hasta, ini ada tulang pergelangan tangan, ada tulang jari-jari tangan. Sedangkan pada kaki manusia ini terdapat tulang paha, ada tulang tempurung lutut, ada tulang kering, yang kecilnya adalah tulang betis, ada tulang pergelangan kaki, dan tulang jari kaki. Tulang-tulang pada rangka manusia ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah sebagai pembentuk tubuh. Yang kedua sebagai alat gerak pasif. Berikutnya, tulang-tulang ini juga melindungi organ tubuh bagian dalam.
misalnya tengkorak. Tengkorak ini melindungi organ otak. Tulang dada, tulang rusuk ini melindungi jantung, paru-paru. Supaya kalian lebih paham mengenai tulang, kalian bisa membuat model sederhana rangka manusia menggunakan bubur kertas. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Gunting untuk menggunting kertas, ember, kertas koran, kawat kasa, pati kanji, cat warna, dan kuas. Setelah itu kita buat kerangka patung dari kawat kasa. Kertas-kertas koran kita potong menjadi serpihan-serpihan kecil. Setelah itu, ini kita rendam serpihan koran ke dalam air. Setelah koran lembek, angkat dan tumbuklah. Dihancurkan sampai halus. Dicampur dengan perekat dari pati kanji. Diaduk hingga berbentuk bubur, tapi jangan terlalu encer. Setelah itu kita tempelkan bubur koran tadi pada rangka kawat yang sudah dibuat. Kalau sudah jadi berbentuk seperti yang kita inginkan, kita keringkan dengan cara diangin-anginkan. Ingat, jangan dijemur di bawah terik matahari langsung supaya tidak retak. Langkah terakhir, supaya indah, kita warnai menggunakan cat. Itulah anak-anak cara membuat model rangka menggunakan bahan bubur kertas. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang gambar ilustrasi. Ragam gambar ilustrasi itu bermacam-macam. Salah satunya adalah cover buku. Seperti buku ini namanya cover sampul. Cover buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang depan, yang ini namanya punggung buku, dan yang ini bagian belakang buku, bagian belakang cover. Pada bagian depan kita lihat di sini ada judul, kemudian ada penerbit. Ini penerbitnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Biasanya juga ada pengarang. Karena ini adalah milik kementerian, untuk pengarangnya di sini ditaruh di dalam buku. Tapi kalau secara umum buku yang lain biasanya ada pengarangnya. Kemudian pada punggung buku di sini juga ada judul buku, ada pengarang, ada penerbit. Dan di belakang cover di sini selain judul, penerbit, di sini ada yang namanya sinopsis isi buku. Ini merupakan ringkasan apa yang diceritakan pada buku ini. Inilah anak-anak cover. Ini adalah hasil karya kakak kelas kalian membuat cover buku. Jadi dibentuk seperti ini ya, cover buku. Kita buka. Pada sampul depan ini ada judul Penyandang Cacat yang Sukses. Kemudian terdapat gambar. Gambar ini harus yang menarik dan juga mewakili isi dari buku ini. Kalau misalnya menceritakan tentang penyandang cacat yang sukses, ini gambarnya juga harus tentang itu, harus mewakili isi buku. Ini ada nama penulisnya, Nikeila Triswida misalnya. Dan di sini ada penerbitnya, misalnya Dian Dua Tetap. Pada punggung buku ini ya, ada judul
ada tahun penerbitan, ini juga boleh diberi ya, ada pengarang dan penerbit. Ini yang lebih, ini di belakang cover ada judul, masih ada gambar-gambar yang menarik, kemudian ada sinopsis dari isi buku ini. Jadi pada cover itu kenapa harus ada sinopsis? Itu supaya orang kalau mau membeli buku biasanya melihat dulu sinopsisnya. Gambarnya menarik, isinya tentang apa ya? Dilihat sinopsisnya, oh isinya tentang seorang sidik lahir di kondisi yang memprihatinkan. Ia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal bawah. Ini harus menarik supaya orang itu tertarik untuk membaca secara keseluruhan isi dari bukunya. Contoh yang lain, ini gambarannya bagus. Ini kurang dilengkapi, kira-kira apa anak-anak yang kurang? Di sini sudah ada judul, ada gambar yang menarik. Iya, belum ada nama penulis dan penerbitnya. Pada punggung buku ada judul, ada tahun. Biasanya kalau ada penulis dan penerbit itu akan lebih bagus lagi. Dan di belakang ini ada gambarnya, ada penerbit dan penulisnya, ada sinopsisnya. Bagus, di belakang sudah lengkap. Nah anak-anak, contoh dari cover buku. Tugas anak-anak sekarang, silakan anak-anak menggambar rangka manusia seperti ini ya, lengkap dengan keterangannya. Gambarnya dilengkapi gambar tengkorak, diberi panah menunjukkan ini loh tengkorak, ini loh tulang rahang bawah. Silakan gambar di buku gambar kalian, 1 halaman penuh ya. 1 halaman ini menggambarnya di tengah besar, jangan sampai menggambarnya kecil di sini. Nah, nanti kurang menarik. Harus pas, harus proporsional ukurannya. Jangan lupa di garis tepi. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.